aktifnya bukan di atas diri kok, tapi saya ikut di TDA Malang, saya ikut di TDA Surabaya. Terus kemarin juga terakhir kita sharing sama teman-teman di TDA Jombang. Jadi lumayan familiar sama teman-teman TDA. Dan balik lagi ya, ketemu dengan poin yang tadi, saya pun bisa tanda kutip lunas hutang, itu juga wasilah rezeki atau relasinya saya dapetin dari teman-teman TDA. Nah, saya mungkin di malam hari ini saya sharing lebih banyak tentang cerita saya. Jadi nanti mohon teman-teman kalau mau bertanya di sesi akhir aja, saya coba spill semuanya tentang kenapa kok bisa bangkrut, terus gimana cara recovery-nya dan semuanya. Jadi saya memulai bisnis itu sebenarnya beneran dari usia muda. Jadi saya lahir di Kediri, asli 2 Mei 97. 2 Mei kemarin, lebih tepatnya 25 tahun usia saya. Dan saya pun juga terlahir di kota yang dibilang Bukovifah itu kota terpencil. Bahkan kota kita itu termasuk kota yang kecil banget. Kita cuma ada 3 kecamatan, jadi kita beneran kecil, dan BTW, secara gaya hidup dan juga daya beli orang di sini itu murah-murah semua. Itu saya disclaimer ini semuanya di awal, karena apa? Nanti ketika teman-teman atau Bapak Ibu semuanya memulai bisnis atau memulai usahanya, lalu mayoritas produknya ternyata nggak bisa terserap pasar dengan baik dan maksimal, itu jangan sampai disalahin atau kita ngeblaming atau kita menjustify faktor keadaan kita atau faktor daya beli yang ada di tempat kita. Karena ya di tempat saya pun lumayan terpencil dan pelosok, itu harga produk saya pun lumayan eksklusif alias mahal gitu ya. Jadi itu pun juga bukan jadi jurang alasan buat kita ngambil sebuah alasan. Nah, keilmuan atau sharing yang malam ini saya sampaikan itu ibarat pisau. Pisau itu sifatnya netral, jadi positif atau negatif itu tergantung usernya, tergantung pemakainya. Jadi pisau itu begitu pun juga keilmuan yang akan saya sampaikan di malam hari ini. Jadi positif atau negatif itu tergantung usernya. Jadi ketika, ini saya disclaimer di awal, sebab apa? Jadi rata-rata orang itu ketika dia sukses, bisa dikatakan dia lupa dengan siapa yang membuat dia sukses. Tentang keilmuannya, terus bagaimana sanad keilmuannya dari mana, dan semacamnya. Tapi ketika dia masuk jurang, yang diingat-ingat malah gurunya atau keilmuannya dan semacamnya. Nah, disclaimer di pisau ini itu mengantarkan kita nanti ketika bukan hanya di dunia tok, tapi nanti di akhirat. Artinya kita kan semuanya yakin dan kita punya belief yang sama kalau kita semuanya akan dihisab. Nah, dihisabnya nanti otomatis kita ditanya, kalau kita nanti keilmuan atau sharing yang saya sampaikan ternyata menjerumuskan teman-teman, dampaknya malah memasukkan teman-teman ke nerakanya Allah, gitu ya, naudzubillah, itu saya nggak ikut-ikut. Karena balik lagi, positif atau negatif itu tergantung usernya, tergantung pemakainya, tergantung peserta yang ikut Juminar malam hari ini. Nah, kalau ternyata efek sampingnya positif, alias bisa menghantarkan teman-teman semuanya, bisa meluas manfaatnya, bisa bermanfaat dan berdampak bisnisnya, produknya, value di perusahaannya, dan semacamnya, lalu ternyata hal itu menjadi wasilah rahmatnya Allah turun, menghantarkan teman-teman masuk ke surganya Allah, dan ternyata di surga nggak ketemu saya, nah itu tolong bilang ke Allah, ya Allah, saya bisa seperti ini, itu salah satu wasilahnya dari keilmuan atau sharing sedikit dari Mas Bagas. Jadi semoga keilmuan yang saya sampaikan atau sharing yang saya sampaikan di malam hari ini itu bisa menghantarkan kita ke surganya Allah bebarengan. Amin, amin, ya robbal alamin. Kita mulai. Jadi sebenarnya saya memulai usaha itu bukan usia 20-an atau mungkin kelas SMA ke atas, bukan. Jadi saya beneran memulai usaha itu dari usia 12 tahun. Jadi beneran kalau sekarang usia saya 25, separuh usia saya itu saya buat jualan. Jadi ya jangan diukur dengan kondisi teman-teman sekarang dengan kondisi saya sekarang. Nah, 12 tahun waktu itu saya jualannya adalah reseller keripik Maici, reseller keripik Sutelo, atau reseller perkeripikan. Jadi emang dari kelas, waktu itu kelas 2 ya, kelas 3 SMP, saya beneran udah memulai jualan. Jadi bukan
bukan yang sekarang atau privilege kemudian dan semacamnya. Nah, dari kelas 2 SMP, lalu kelas 3 SMP, nah masuk kelas 1 SMA, saya mulai berpindah. Bukan reseller keripik, tapi saya ikut multi level. Jadi teman-teman mungkin di sini mayoritas juga udah pernah terpapar dengan prospek multi level marketing atau MLM. Jadi kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA, saya ikut MLM. Dan bukan ikut saja, tapi malah saya sebagai leader, gitu. sebagai provokator member-member yang mungkin ngedon dan semacamnya. Dan total dari SMA itu, dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA, posisi saya benar-benar punya downline. Dan downline-nya itu bukan cuma 1 atau 5 orang, kita bisa sampai total yang saya dapetin waktu itu, total sampai 4.000 downline di bawah saya. Jadi basic saya jualan, basic saya marketing, basic saya ngomong, meyakinkan orang, itu udah dari SMA kelas 1 sampai kelas 3 SMA. Ya bayangkan 4.000 orang di bawah saya, itu kurang lebih ya, atau bahkan lebih. Jadi saya udah punya, namanya juga MLM, kita kan kalau pengen dapat uang di sana, kita kan harus merekrut dan mengelola orang. Orang di sini kalau di MLM kan namanya downline. Jadi kalau merekrut downline dan mengelola downline, itu aman. Nah, sampai kelas 2 dan kelas 3 SMA, itu murni full prospek sana, prospek sini, sampai mulai dapat reward dan semacamnya. Nah, multi level ini selesai karena apa? Ternyata MLM yang selama itu saya edarkan dari kelas 1 sampai dengan kelas 3, kurang lebih 2-3 tahun, itu ternyata produknya adalah produk bajakan. Dan waktu itu, ya mau nggak mau, karena produk ini ilegal, saya dilaporin ke kantor polisi, dan saya di BAP di kantor polisi. Jadi bayangin, teman-teman mungkin usia 16 tahun, masuk ke kantor polisi, bukan karena kasus SIM, STNK lupa, ya, atau helm nggak standar, tapi kita masuk kantor polisi karena kasus penipuan. Mantap. Jadi bisa bayangkan ya, usia 16 tahun, saya masuk kantor polisi, saya di BAP di kantor polisi, itu bukan karena kasus motor nggak standar atau helm nggak punya, atau kita bonceng 3, ya, atau kita mainan racing dan semacamnya. Saya masuk kantor polisi itu karena kasus penipuan. Jadi usia 16 tahun saya itu udah bisa dikatakan dijeblosin ke kantor polisi. Cuman di sana saya nggak didakwa sebagai terdakwa, tapi saya muncul sebagai korban karena saya kan diajakin di MLM. Jadi yang sebagai terdakwa atau tersangka adalah upline saya yang ngajakin saya ikut multi level itu. Tapi mau nggak mau, saya punya tanggung jawab moral ke teman-teman yang udah saya rekrut, mobil khusus downline-downline yang sudah saya rekrut. Akhirnya, downline-downline itu, mereka ada yang menuntut, mereka ada yang nggak terima, tapi ya sama, posisi saya kan juga sama dengan mereka. Kita juga sama-sama korban. Dan kondisi upline pun juga sudah masuk ke kantor polisi, alias sudah masuk penjara. Jadi kita juga nggak bisa menuntut berlebih, alias kita harus move on untuk gerak bebarengan. Akhirnya, karena saya sebagai leadernya mereka, saya arahkan mereka untuk ikut bisnis selanjutnya. Dan serunya, multi level selesai, saya malah ikut namanya MMM, atau money game. Jadi, saya termasuk orang yang ikut di binary option. Ini ada statement withdraw dan semacamnya yang masuk ke rekening saya itu. Nah ini kan teman-teman bisa cek ya di layar ya, tertuliskan binary option itu ya. Nah, jadi posisinya kita udah terkapar ya, tapi tak masukin mereka ke situs yang tanda kutip itu money game. Ya bisa dikatakan itu judi online lah. Nah, binary option kan teman-teman sekarang udah terkenal dan ngetren kan karena Indra Kens, terus karena dan semacamnya. Itu sebenarnya pemain baru semua. Saya udah main itu sejak tahun 2015 ke 2016. Jadi kelas 3 SMA, waktu multi level itu selesai, sampai UNAS selesai, saya main di money game ini. Dan serunya, saya bermain itu bukan sendirian, tapi saya ngajakin downline-downline saya di multi level, alias uang-uang mereka juga masuk invest ke saya, jadi investor. Jadi, dan terkumpullah semuanya.
Bahkan saya tetap ikut prospek, saya bikin seminar, workshop, dan semacamnya. Bukan workshop sih, tapi seminar buat rekrut downline. Nah, angka 1,3 miliar itu saya dapatkan dari mana? Itu dari investor sebenarnya. Jadi hutang saya atau kerugian saya itu saya dapatkan bukan di cemilan, bukan di jamur, bukan di bisnis saya sekarang, tapi di sebelum ini, sebelum bisnis cemilan, di money game ini, alias di judi online itu ya, tanda kutip. Jadi 1,3 miliar, lebih tepatnya itu yang ada di slide, teman-teman bisa cek ya. Jadi 1.378.400.000. Jadi bisa bayangkan, itu investor yang udah masuk dari saya. Tapi BTW, ini sebenarnya juga angka kecil, karena downline saya itu 4.000, dan yang masuk itu nggak 4.000 orang. Jadi mereka terkerucut jadi 1,3 miliar. Nah, angka 1,3 miliar kerugian atau bangkrut yang sesuai dengan Mbak Moderator, Mbak Putri tadi sampaikan, atau teman-teman di slide atau di Zoominar flyer-nya dan semacam udah bermunculan, itu angkanya dari sini. Jadi bukan gedebuk gitu ya. Nah, kenapa kok ini bisa hutang? Karena apa? Jadi total money game atau total investor yang sudah saya rekrut itu, uang sudah masuk ke saya, dan tiba-tiba websitenya hilang atau scam dan masuk ke sini. Secara sunatullah, yang menyimpang dari perintah Allah itu akan menuju kehancuran, lambat atau cepat, bertahap atau sekaligus. Jadi secara sunatullah, secara hukum Allah, yang menentang dari perintah Allah itu lambat atau cepat, bertahap atau sekaligus, itu bakal cepat mengalami kehancuran atau menuju kehancuran. Jadi ketika teman-teman mungkin posisinya sekarang, ini aku hutang sana sini atau kita main riba sana sini, tapi kok tetap aman-aman saja dan nggak ada hancur-hancurnya, ya nggak tahu. Karena balik lagi, semua akan menuju kehancuran, lambat atau cepat, bertahap atau sekaligus. Jadi itu pun sudah sunatullah, dan posisi bisnis saya kan menyimpang betul-betul dari perintah Allah. Jadi mau nggak mau scam, hilang, dan ya namanya sunatullah ya. Di website sudah jelas semuanya, teman-teman bisa cek lah. Ujung dari muaranya si judi online atau situs abal-abal itu pasti akan scam alias mengalami kebangkrutan. Dan apa yang saya lakukan, jadi usia 16 ke 17 tahun, itu kelas 3 SMA ya, belum lulus, cuman UNAS sudah selesai. Teman-teman kan ngalamin kan fase setelah UNAS, sebelum nunggu kelulusan kan foya-foya kan biasanya. Nah, itu yang saya lakukan adalah saya buron, saya kabur. Jadi bisa bayangin ya, ya namanya juga 1,3 miliar cuy. Gimana cara kembalikannya? Saya juga nggak tahu. Jadi investor itu menuntut saya, baik online ataupun offline. Itu teror masuk ke saya, baik online maupun offline. Bahkan kaca di basecamp saya itu tertulisnya ini, piye mumet. Aku mumet piye jal, balikno duitku. Ayo dirembuk, munculkan dirimu, pakai wong setruk piye jal. Dan ada investor pun yang ngepost foto saya dan mereka nge-tag ke Facebook saya, buronan kawanan penipu, tangkap dan hukum rimba jika bertemu orang di dalam foto ini, dan itu foto saya. Dan BTW, teman-teman bisa cek di lini masa timeline Facebook saya 2015 itu nggak ada yang terhapus. Karena emang itu real, dan ini munculnya di timeline saya. Meskipun saya tetap aktif Facebook, tapi si komen-komennya itu investor yang nagih hutang. Jadi ya namanya mereka juga butuh uang, dan saya pun juga nggak sengaja, dan kondisi saya pun juga nggak ngebawa lari, tapi keputusan saya salah, ya ini saya malah melarikan diri yang akhirnya mereka berasumsi negatif. Tapi mau nggak mau, sebenarnya ketika kita punya tanggungan atau apalagi kita nggak salah, langkah awal kita itu bukan reaktif untuk kabur, tapi langkah positif atau langkah baik kita itu harus kita malah datengin mereka, silaturahim mereka satu persatu. Itu pun juga banyak kisah ya, teman-teman yang mungkin mau mentas dari bank, dikejar debt collector. Ketika teman-teman lari atau kabur, mereka malah tagih brutal. Tapi kalau teman-teman akan deketin mereka, malah silaturahim ke rumah mereka, itu mereka itu malah bisa hati ketemu hati. Akhirnya mereka bisa ngasih solusi juga, bahkan bisa jadi ngasih keringanan. Dan itu yang saya lakukan. Jadi saya buron itu cuma semingguan.
Dan seminggu setelahnya saya udah mencoba memberanikan diri untuk apa? Untuk ketemu dengan mereka satu persatu. Saya silaturahim ke rumahnya mereka satu persatu. Meskipun itu ya kondisi takut sekali. Dan ketemu dengan sosok kalimat yang luar biasa yang ini dari Kang Dewa, bantu orang lain dahulu, dibantu Allah kemudian. Itu benar-benar powerful. Apa yang saya lakukan? Bantu orang lain dahulu di sini adalah saya bukan ngasih uang, karena kondisi saya benar-benar minus. Untuk saya aja juga dalam kondisi gelagapan, ya. Tapi apa yang saya lakukan adalah saya membantu om saya. Jadi apa yang saya lakukan? Saya coba curhatkan atau sharingkan ya. Bukan kondisi keadaan, tapi saya fokus solusi dengan, Om, ini saya punya tanggungan hutang sekian, saya punya tanggungan untuk mengembalikan uang mereka. Meskipun itu mereka juga nggak menuntut untuk kembali full, tapi dari negosiasi, akhirnya mereka setuju untuk menunggu saya mengembalikan pelan-pelan total modal yang sudah diinvestasikan ke saya. Jadi saya sharingkan ke Om, namanya Mas Hafid, saya bilang, Mas, ini saya punya tanggungan sekian, terus gimana solusinya? Terus beliau itu punya kumbung jamur tiram, tahu ya, kumbung jamur tiram yang backlog-backlognya itu sebotol-botol aqua yang besar itu. Nah, itu total kalau dikalkulasi omsetnya waktu itu ya, kalau sekarang jauh lebih besar. Sebulannya itu bisa di angka 70 sampai 80 juta per bulan. Terus saya coba bantu dengan akad kerja plus komisi. Kerja yakni adalah saya bantu om saya buat bertani jamur tiram, berternak jamur tiram. Terus komisinya saya dapat ketika saya jualan jamur tiramnya. Jadi jamur tiram ini kan saya nggak modal, saya ngambil dari om saya, terus saya jual. Dan ternyata betul, ini saya lakukan kurang lebih 8 bulan fase ini, sampai 2016. Jadi usung-usung gitu ya, pakai kardus, backlog jamur, itu hampir setiap habis subuh, nanti sampai ke pasar itu sampai jam 6, jam 8 gitu ya, itu di pasar jualan jamur tiram. Ini foto saya setelah subuh. Mantap ya. Ini Bagas Ali 4 tahun 2016. Jadi bisa bayangin, ini 6 tahun yang lalu Mas ya. Jadi kondisi saya juga masih punya hutang, saya masih punya kerugian. Dan BTW, orang-orang bercerita atau sharing itu kan tentang sukses story. Tapi kenapa saya sharingnya bukan malah suksesnya, tapi saya malah sharing tentang ini loh, resiko-resiko ketika nanti teman-teman mencoba terjun ke dunia bisnis, ya kudu siap wangi dan busuknya, kata Mas J kan gitu ya. Jadi kita kudu siap bukan cuma suksesnya toh, tapi kita kudu siap dengan bangkrutnya, gagalnya, ketipunya, dikhianatinya, dan semacamnya. Karena itu semuanya sepaket. Makanya sepaketnya ini saya lebih sharingkan tentang bangkrut-bangkrutnya. Biar nanti teman-teman secara mental itu lebih kuat, dan BTW nggak perlu melakukan kesalahan yang sama seperti saya. Jadi belajar aja dengan kesalahan saya, kesalahan teman-teman pengusaha yang lain, itu lebih men-shortcut jalan pintas menuju apa yang ingin teman-teman dapatkan. Nah, ketemu poin bangkrut dalam bisnis itu sebenarnya nggak masalah. Itulah cara terbaik Allah untuk membersihkan dosa kita dan mengingatkan kita kembali kepada Allah. Dan ternyata ini prinsip yang selanjutnya ya. Jadi kemiskinan itu ternyata letaknya pada hati kita yang selalu merasa kurang dan iri dengan pencapaian orang lain. Jadi Bagas 17 tahun sebelum itu, 17 tahun ke bawah, itu Bagas Ali 4 yang apa? Yang intinya miskin dan kaya itu letaknya pada hati. Jadi waktu itu kondisi saya itu hampir semuanya kita bergerak, kita terpacunya, kita menuju ke makna sukses kita, itu bukan karena diri kita, bukan karena keinginan kita, tapi karena dipicu karena penilaian orang lain. Ini saya belajar betul dari Mas J waktu itu, dari Mas J Syabudi. Jadi kondisinya saat itu benar-benar kita dalam kondisi kalau dibilang bangkrut sih bukan, karena ini bukan murni 90% kesalahan saya, bukan murni 90% keputusan saya. Tapi kan saya harus tanggung jawab dengan keputusan saya itu. Nah, posisinya kemiskinan ada pada hati yang merasa kurang dan iri dengan pencapaian orang lain itu ibarat seperti ini. 17 tahun Bagas yang lalu, kita itu di drive
kita itu disetir dengan apa? Dengan pencapaian orang lain. Jadi Bagas 17 tahun yang lalu itu disetir dengan mereka yang ngomong, mosok kamu udah usaha sana sini sejak SMP, masa kamu belum punya mobil? Masa iya kamu udah pagi siang malam prospek orang di multilevel katanya leader? Masa iya kamu nggak punya mobil 2 pintu? Di SMP pun sampai di SD juga bilang mereka-mereka yang ada di sekitar kita atau kita itu di drive dengan apa? Itu loh, ada omong yang rankingnya ranking 1. Masa iya kamu nggak ranking 1? Itu loh teman sekelas, itu loh teman sebangkumu, keterima di SMP 1, SMP favorit di kota Kediri. Masa kamu nggak keterima di SMP favorit di Kediri? Itu loh tetanggamu udah bisa beli motor cash, udah beli rumah cash. Masa kamu udah sana sini belum beli rumah dan beli motor cash? Itu loh om tantemu kuliah di UGM, di UI. Mereka kerja sekarang sebagai PNS. Masa iya kamu malah amburadul sekarang nggak jelas? Nah, itu di drive betul-betul. Keputusan saya, gerakan saya, semua keputusan saya, itu semuanya di drive atau dikendalikan semuanya dari orang lain. Dan akhirnya, saya bisa mengatakan bahwa itu sesuatu yang salah. Kita patokan dengan fitrahnya manusia, yang Nabi udah bilang 1000 lebih tahun yang lalu, karena hari ini kita itu harus lebih baik dari hari kita kemarin. Bukan hari ini harus lebih baik dari orang lain. Bukan. Bukan hari ini harus lebih baik dari tetangga sebelah. Bukan. Bukan hari ini kita harus lebih baik dari om tante kita. Bukan. Bukan hari ini kita harus lebih baik dari kompetitor. Bukan. Nabi yang bilang hari ini kita harus lebih baik dari hari kita yang kemarin. Alias start dan finish kita itu murni betul-betul dari kita. Bukan dari orang lain, bukan dari om kita, bukan dari tetangga sebelah, bukan dari kompetitor sebelah, tapi kita berpacunya, kita bergeraknya, kita terdrive-nya itu dari kita yang kemarin. Artinya, kalau bulan kemarin omset kita 10 juta, ya bulan besok minimal 11 juta. Kalau bulan kemarin omset kita 100 juta, ya bulan depan minimal 110 juta. Kan kurang lebih begitu. Kalau kita tarik tentang soal masalah intelektual, spiritual, dan finansial, ya spiritual kita anggaplah kita sedekah brutal bulan ini anggaplah 50 juta, ya bulan depan kita harus 60 juta. Ketika ada selebgram influencer pengusaha yang terlihat sukses, mereka sedekah 1 miliar, mereka sedekah 2 miliar, mereka sedekah 3 miliar, ya biarin itu. Patokan kita kan dengan sedekah kita. Nangkep ya poinnya? Kita itu bergerak terdrive-nya, start dan finish kita itu dengan diri kita aja. Nggak perlu dengan orang lain. Akhirnya itu pun juga bisa lebih melampaui bahkan. Kalau kita benar-benar kita bergeraknya bukan karena orang lain, kita bergeraknya karena hari ini kita harus lebih baik dari kemarin. Nanti pelan-pelan start kita itu di 0 km, tiba-tiba 3 bulan kemudian mau nggak mau saya bisa belajar jauh lebih awal, belajar jauh lebih mudah. Dan saya kondisi bangkrut pun juga bangkrut sendirian. Saya nggak ngajakin istri, saya nggak ngajakin anak, saya nggak ngajakin mertua gitu ya. Kan masih belum punya mereka. Jadi dalam kondisi sama-sama masih aman itu. Jadi saya benar-benar alhamdulillah dan bersyukur. Ini brand yang pertama kali saya launching. BTW, teman-teman bisa cek ya. Brand saya cemilan dari sekian banyak cemilan yang ada di tempat saya, itu saya memulai betul-betul dari plastik dan stikeran. Bukan dengan kemasan yang lebih catching seperti sekarang. Ini stiker biasa, plastik biasa, dan pakai lilin malah sealernya itu. Nggak pakai mesin. Karena ya nggak punya uang buat beli mesin sealer. Dan nggak apa-apa, nggak masalah. Kondisi kita nggak punya uang itu bukan dosa, bukan aib. Yang aib dan dosa itu ketika kita udah tahu kondisi kita nggak punya uang tapi nggak berjuang gitu.
Itu jelas aib dan dosa. Ini kondisi kita berjuang, kita tetap kerja keras, ikhtiar maksimal, dan ini pabrik pertama saya. Ya ini adalah di dalam ruang keluarga ini. Saya nggak kepikiran waktu itu punya punya kontrakan atau punya pabrik ya, nggak kepikiran sama sekali. Bahkan ini yang di sebelah saya itu sambil goler-goler itu adalah karyawan pertama kali saya. Ini adalah adik saya. Jadi terbayarnya dengan Magnum Cornetto, bukan upah UMR. Karena memang kondisi saya nggak punya uang buat membiayai semuanya itu. Jadi saya mulai jamur tiram itu saya olah jadi jamur crispy, teruslah hampir semua itu saya mulai betul-betul dari pelan. Dan ini beneran di dalam rumah, mulai kamar mama tak pakai, kamarnya adik tak pakai, kamar saya tak pakai itu. Pelan-pelan buat jualan. Dan kita itu nggak tahu jam-jam kita itu keluar di mana. Tugas kita itu ikhtiar. Ikhtiar itu ya mirip dengan Bunda Siti Hajar ya. Kondisinya tetap kita kondisi safa marwah. Kita tetap lari-lari kecil, kita tetap ikhtiar maksimal, kita tetap kerja keras brutal pagi sampai pagi gitu ya. Dan tapi ketemunya jam-jam alias rezeki itu nanti kita tahunya itu di mana kita nggak tahu. Jadi tugas kita sekarang, langkah kita paling awal ya adalah apapun yang ada di depan kita, di hadapan kita, itu tugas kita hajar brutal, hajar maksimal. Dan kita nggak tahu jam-jam keluarnya di mana itu udah prerogatifnya Allah. Jadi kita nggak bisa dikendali itu. Dan ini bagi teman-teman yang sekarang di kampus atau sekolah gitu ya, masih sekolah atau masih kuliah ya. Jika di sekolah itu kita belajar duluan, baru dapat ujian. Betul atau betul? Tapi jika di kehidupan, kita itu dapat ujian dulu, baru dapat pembelajaran. Alias, saat Bagas sekolah dulu, SD, SMP, SMA, itu waktu itu kondisi saya itu benar-benar dalam kondisi dikasih kisi-kisi sama guru saya. Jadi, anak-anak, wahai mahasiswa-mahasiswi, besok ujian matematika, kan begitu. Malamnya kita belajar, kalau enggak bikin contekan. Tapi ternyata di kehidupan, itu ternyata ketika kita lulus, itu kita tiba-tiba nggak pernah ada dikasih tahu kisi-kisi. Tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba kebakaran, tiba-tiba kecelakaan, tiba-tiba uang hilang, tiba-tiba karyawan nipu, tiba-tiba tim berkhianat, tiba-tiba pandemi, tiba-tiba COVID, bayangin. Dan itu Allah nggak pernah ngasih kisi-kisi kita. Alias di kehidupan nanti, teman-teman semua yang ada di sekolah, siap-siap untuk apa? Siap-siap dapat ujian dulu, baru dapat pembelajaran. Sepakat atau sepakat? Jadi ketika tiba-tiba kita dikasih tugas, ya jangan ngedumel. Tiba-tiba dikasih ujian, jangan ngedumel. Karena ujian Allah nanti itu tambah powerful, tambah bikin kita itu melek terus malah. Dan kita sebagai hamba itu beneran kita nggak punya apa-apa. Gak ada yang bisa kita sombongkan udahan. Kalau udah dapat ujian itu, tinggal fokus ke solusi dan untuk mendapatkan pembelajarannya apa. Nah, ini brand yang pertama kali saya kerjasamakan. Ini oyster mushroom. Saya dapat ini itu dari buyer dari Brunei. Jadi mereka distributor cukup besar yang mendistribusikan snack-snack yang ada di dalam Indonesia buat ke ASEAN. Nah, waktu itu saya di Brunei sama Malaysia. Nah, kita pakai buat label, jamurnya dari Kediri, dari tempat saya, dan nama brandnya Oyster Mushroom. Ini tahun 2017. Ini omset pertama kali saya yang lumayan besar. Jadi saya bisa dapat 200 juta pertama kali itu dapat orderan dari sini. Itu tahun 2017. Utang belum lunas. Jadi belum lunas utang posisi. Terus ini mushroom time. Mushroom time itu kalau teman-teman ke Bali atau di pusat oleh-oleh Bali, Krishna dan semacamnya, itu ada mushroom time. Mushroom time itu varian rasanya dari Bali, jadi rasa-rasanya itu dari khas Bali,
Tapi jamur crispy-nya itu dari saya, dari Kediri. Lalu mereka branding dengan Mushroom Time. Terus ini sama Jebret Snacks, ini dengan komentator bola, Valentino Jebret Simanjuntak. Kalau teman-teman tahu, kita ada jamur jebret di sana. Terus ini dengan Mas Atwari, teman-teman mungkin ada yang kenal dengan Mas Atwari. Beliau salah satu penulis dan juga pengusaha nasional yang provokator tentang riba lah. Yaitu kita kerjasama di Jalu, di Jamur Lunas. Nah, di belakangnya itu bukan how to eat, tapi malah how to lunas utang. Jadi kita bikin brand ini tahun 2019, terus dan booming ya waktu itu. Kondisi launching di awal, kita launching total ada 5 hari. 5 hari awal kita launching itu kita dapat 30.000 piece. Terus ini dengan Kang Dewa. Ada yang kenal dengan Dewa Eka Prayoga. Jadi saya kerjasama dengan beliau di Dewa Snack. Di Dewa Snack itu ada Sang Dewa, ada Kiro Karung, ada Tela Sparta. Terus kemarin juga sama Pecah Telur, itu sama Kang Dewa semua. Kita sinergi ya, kita bikin nama brand corporate-nya Dewa Snack, tapi di bawah itu ada macam-macam. Nah, kalau teman-teman tahu Sang Dewa, itu keripik pisang, itu terproduksi juga di Kediri. Ini mungkin yang jadi rekor ya, rekor selama kita berjualan. Waktu itu kita dapat 100.000 piece dalam waktu 3 hari. Terus ini dengan Mas Ricky Harun di Kiron Makarun. Kalau teman-teman tahu Mas Ricky Harun, iya benar Dewa Eka Prayoga. Itu di balik layarnya Kang Dewa itu ada kita. Terus Kiron Makarun ini dengan Mas Ricky Harun, produknya makaroni, dan kita launching di tahun 2021. Di pandemi, rata-rata kita launchingnya di pandemi. Jadi kalau ngefek alhamdulillah waktu di pandemi kemarin, bahkan saya bisa mengatakan malah omset kita selama saya berjualan cemilan dari 2015 sampai sekarang, itu malah saya dapat omset paling besar itu waktu di momen pandemi malahan. Karena sistem kita bukan ke retail ya, kita pakai online dan semuanya langsung reseller, terus langsung dropshipper, langsung buyer. Jadi akhirnya nggak terlalu terdampak. Kecuali kalau ekspedisi ketutup ya, kita terdampak. Tapi kemarin sangat aman. Ini keripik Tela sama Bunda Erli di kosmetik dengan Tela Sparta. Masih ada brand 2 yang belum saya upload, ada Buah Tangan sama Pecah Telur. Tapi kurang lebih itu sekilas yang usaha yang saya handle dan bisa melunasi utang sekaligus juga memberikan lumayan banyak manfaat buat saya pribadi, khususnya soal finansial dan juga teman-teman yang ada di belakang layar kita. Ada tim yang goreng, ada yang packing, ada petani jamur, ada petani pisang. Jadi total ada 100 orang lebih yang terdampak secara finansial selama kita berkontribusi sekarang di dunia percemilan. Nah, kita punya prinsip, ya ini bukan hanya kerja, tapi juga pastikan berkah, dan berkah. Yang ini, 2019 saya belum punya kepikiran mau bikin pabrik, tapi karena overload produksi, overload gudang, dan juga SDM, akhirnya kita mau nggak mau harus bangun pabrik, dan ini pabrik yang saya bangun dari tahun 2020 dan baru selesai itu tahun 2021 akhir. Jadi bisa bayangin, kurang lebih 2 tahun ya, kita bangun itu beneran pelan-pelan, saya beli gavalumnya, saya beli besi bajanya, saya beli batakonya, saya beli bataringannya, saya coba cicil pelan-pelan buat tanahnya dan semacamnya. Itu selama 2 tahun, dan ini tanpa bank, tanpa investor, tanpa permodalan dari orang ketiga sama sekali, semuanya berdasarkan laba ditahan alias dari perputaran omset, kita puterin pelan-pelan, kita beneran menunda kesenangan, menunda apapun buat gedein, meluaskan produksi dan juga gudang kita. Dan akhirnya total tim yang ada di sini juga sudah tambah meluas,
Kalau dikalkulasi ada mungkin bisa sampai 4 kali lapangan badminton mungkin ya luasnya. Karena hampir semua brand kita packing di sini, pengiriman juga dari sini. Nah, ini yang tadi prinsip tentang bukan hanya kerja dan kerja, tapi pastikan berkah dan berkah. Karena setiap minggu, setiap pekan itu kita adakan kajian rutin, bahkan ada hafalan, ada setoran hafalan, ada challenge hafalan itu setiap bulan. Terus setelah itu kita wajibkan mereka buat sholat duha setiap hari rutin. Ini misal kayak Ramadan di tempat kita ya, dan itu free, gratis, buat umum juga, selain buat tim atau karyawan yang ada di tempat kita. Jadi mulai jam 4 sampai maghrib, terus setelah itu sholat isya, sahur, bebarengan, tilawah, qiyamul lail, dan semuanya ada di tempat kita. Makanya banyak juga yang mereka tidur di mes, di markas, karena mayoritas mereka ngejar buat agenda spiritualnya. Kayak gini. Jadi jagalah Allah, maka jaga kita. Jadi kita ngundang ustadz, kita ngundang buat halakoh, kita ngundang buat bikin liko-liko gitu ya, setiap ikhwan sendiri, ahwat sendiri, dan itu rutin. Karena ini mungkin menuju yang terakhir ya, di Islam itu atau kita sebagai umatnya Rasul ya, kita itu lebih simpel ya, karena kita punya pedoman, kita punya rambu-rambu, dan itu udah jelas. Takarannya jelas, semuanya jelas dan detail. Ketemu quote kan Allah akan mengatur rezeki orang-orang yang hidupnya mau diatur dengan aturan Allah. Sebenarnya sesimpel ini sebenarnya. Jadi ketika kita mungkin bangkrut, kita mungkin ternyata mengalami kerugian, dikhianati orang dan semacamnya, saya yakin itu karena bisa jadi kita itu nggak mau hidup kita itu diatur dengan aturan Allah. Sesimpel itu. Di Islam itu semuanya udah diatur. Lampu hijau silakan jalan, kuning hati-hati, merah berhenti, kan begitu loh. Kita sebagai manusia itu malah sok-sokan dengan atribut-atribut di depan kita, atribut akademis, atribut workshop miliaran, atribut ilmu, atribut gengsi sekolah, kuliah, atribut kalau saya udah pinter, atribut kesombongan, atribut apapun, atribut saya adalah pakar, saya adalah ahli, itu kan atribut-atribut. Predikat yang disematkan manusia ke kita. Dan karena itulah kita malah terbelenggu dengan fitrahnya kita. Padahal awalnya itu udah jelas loh. Waktunya hijau ya silakan, waktunya kuning kamu hati-hati, waktunya merah boya berhenti. Nah, karena kita punya atribut itu semua dan kita terbelenggu dengan atribut itu, akhirnya pelan-pelan merah kita coba jalan, kita coba lari, bahkan kita coba terobos. Dan akhirnya ditabrak truk, ditabrak orang kan, akhirnya kita ditabrak sama hal-hal di luar kendali. Dan ketika ditabrak, kita malah nyalahin busnya, kita malah nyalahin truknya, kita malah nyalahin takdirnya, kita malah nyalahin naudzubillah Allah. Ada yang salah siapa? Kita. Sudah ada rambu-rambu, kita malah coba terobos. Jadi mulai sekarang, mungkin buat semuanya ya, jadi kita manut ya loh, dengan aturan Allah, wis simple. Jadi gak usah neko-neko ya, kita manut dengan aturan Allah. Open recruitment ya manut dengan aturan Allah. Kita kelola tim ya manut dengan aturan Allah ya. Kita jalani bisnis ya manut dengan aturan Allah. Gak usah sosok ekspansi, gak usah sosokan kita scale up sana sini. Tapi nggak manut dengan aturan Allah. Gak ada salahnya juga dengan scale up. Gak ada salahnya kita juga ekspansi sana sini. Gak ada salah. Yang bisa jadi salah enggak itu kan di prosesnya kita. Karena ekspansi scale up kan tujuan kita. Padahal Allah kan nilai kan bukan di tujuan. Bukan hanya di tujuan, tapi Allah juga nilai di prosesnya kita. Nah, kayak gini ya. Kalau kajian-kajiannya atau makan kembulan di tempat kita itu ya. Nah ini kalau ada kajian itu semua pabrik itu kita kosongkan. Jadi tempat-tempat yang biasanya buat packing kita pinggiri terus kita bikin agenda rutin. Semacam ini. Bukan tugas kita menghakimi orang lain karena orang suci itu punya masa lalu dan pendosa itu punya masa depan.
Ini reseller ya. BTW sistem kemitraan kita itu saya nggak pakai franchise, saya nggak pakai agen, saya nggak pakai distributor, saya murni pakai reseller. Jadi modalnya lumayan terjangkau. Modal-modal yang ada di brand kita itu rata-rata di angka 1 jutaan. Ada yang 1,3, ada yang 1,5, ada yang 1,1. Jadi beda-beda. Dan setiap apapun itu, setiap brand yang beda-beda itu, semuanya punya asupan keilmuan, mulai intelektual, spiritual, ataupun finansial. Ya mau nggak mau lah, namanya riset nanti terasupi secara finansial. Misal kayak gini ya, ini ada Mas Indri. Ini itu anak reseller, anak SMP, reseller saya dari Balikpapan. Dia bilang kan, alhamdulillah udah sold 150 piece. Terus setelah itu mau repeat order dan 500 piece belum datang. 500 piece itu kalau di omset, dikalkulasi dia itu, ini kelas 3 sampai sekarang dia masih sustain dan rutin, itu dia bisa, omsetnya itu bisa, sekali order itu bisa 8, bisa 9 juta. Ini SMP ya, SMP kelas 3. Terus ini emak-emak ya, Mbak Desi dari Tangerang Selatan, dia jualan keripik pisang, Sang Dewa, sama jamur, sama di Jalu, dan juga Kiron Makaron. Jadi 3 brand itu dia hajar, dan dia bilang mau bangun rumah buat mamahnya. Jadi Masya Allah, jualan keripik, reseller keripik saya, ya. Dia bisa bangun rumah. Jadi bayangkan teman-teman. Nah, misal kayak gini ya, ini asupan keilmuan secara intelektual, kita rutin adain, ada pemateri khusus yang kita datangkan, khusus untuk mentoring reseller itu hampir seminggu sekali. Ini misal dengan Randy Saputra, dengan Mas Satwari, besok Sabtu itu BTW sama Kang Dewa, dan itu free ya, gratis. Nah, sambil di sesi terakhir, saya mungkin mau bagiin surprise, ya ini bagi-bagi ebook, alias ini saya pernah nulis ya di bukunya Mas Satwari, nama atau judul bukunya itu Bangkit dari Titik Minus. Nah, itu saya tulis sama Mas Satwari, kisah saya dan juga Mas Satwari dan juga teman-teman yang lain, teman-teman riset. Nah, itu kita angkat dan akhirnya ini semuanya terjual. Teman-teman sepertinya udah nggak bisa jualan atau nggak bisa beli buku ini karena sama Mas Satwari akan dicetak ulang di tahun 2023 Mas Yan, dengan kisah-kisah yang baru. BTW, buku ini atau e-book saya karena udah nggak dicetak ulang sama Mas Satwari, saya akhirnya akan bagikan free kepada teman-teman 60-an orang lebih yang ada di Zoominar pada malam hari ini. Bagi teman-teman yang mau e-booknya, ini free, gratis, silakan download. Tinggal WA di nomor 0113771191. WA sekarang ya. Jadi tolong di WA sekarang juga. Dan ini langsung di WA ya. Slide-nya selesai, saya langsung nggak akan bagikan. Jadi tolong di WA sekarang. Sekarang juga, langsung ke WA. Nanti ditulis aja mau dan kalau mau Zoominar sama Kang Dewa, ini besok satu, daripada maluan kelabu kita nggak kemana-mana ya, ini ikut Zoominar, itu sesi Q&A sama Kang Dewa. Jadi teman-teman mau bertanya langsung sama Kang Dewa free besok mulai jam 8 sampai jam 10 malam. Jadi monggo manfaatkan betul, tapi itu kita batasin ya, cuman sampai 500 orang kalau yang itu. Jadi mending WA sekarang, jadi langsung hajar deh untuk Zoom-nya Kang Dewa. Ini berlaku buat teman-teman semua ya, moderator atau siapapun, WA sekarang. Saya hitung di hitungan 10, saya slide-nya akan kita hapus, dan kita langsung ke sesi tanya jawab. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah? 3, 2, 1. Sudah di WA? Siap? Sudah di WA sekarang? Mau ibu gitu? Mau di WA sekarang yuk di 0811 3717. Ya, mau ibu? Siap, sudah.
balapan ya. Sudah, saya hapus nomornya dan e-book resmi kita close dan akses buat ke Kang Dewa besok kita close. Kalau apa, centang satu nggak masalah. Soalnya kan saya juga masih nge-Zoom. Jadi nggak masalah. BTW, teman masuknya ke WA mana yo? Ke WA Lumbung Kebaikan Kak? Iya betul. Kemana ya Mbak? Dari kolom chat di Lumbung Kebaikan, Mas. Iya, sama Oh, Mas Lumbung sepertinya Kebaikan. salah Mbak. Sepertinya salah, sebab ini harusnya Lumbung Kebaikan itu aktivitas sosial saya. Jadi teman-teman masuknya ke sini aja. Saya ketik ya. Linknya di sini. Klik link di sini. Bisa? Bisa diklik linknya? Sudah? Nanti kalau ada auto responnya dihapus aja, lalu ditulis aja mau e-book Bagas. Mau e-book Bagas, lalu klik link di sini. Sebentar. Untuk yang teman-teman untuk yang mau e-book Bagas, diklik melalui link tersebut ya teman-teman, bukan di room chat. Jangan di WA ya, jangan di nomor slide yang di WA. Jadi mau e-book Bagas, klik link ini. Nanti kalau muncul auto respon, dikosongin aja nggak apa-apa. Karena auto responnya nyambung untuk join reseller biasanya. Tapi kalau teman-teman mau join reseller juga nggak apa-apa. Foto PP Kang Dewa ya, Mas? Iya, betul. Fotonya Kang Dewa. Megang pecah telur. Sudah semua kan? Sudah WA semua? Aman? Siap. Mungkin itu dulu, Mbak. Kita lanjut di tanya jawab. Silakan. Baik, untuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab ya teman-teman. Teman-teman yang mau bertanya kepada Mas Bagas atau memiliki pertanyaan, bisa langsung drop pertanyaannya melalui kolom chat. Nanti akan saya bacakan sehingga bisa dijawab oleh Mas Bagas. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Baik Mas, ini udah ada pertanyaannya masuk nih. Dari Mas Rifki, TDA Semarang. Izin saya bacakan ya Mas ya. Kebetulan kisah hidup kita mirip. Pernah bangkrut juga gara-gara Ponzi. Pernah nanggung hutang investor hampir 2 miliar. Bangkit dari keterpurukan itu paling susah adalah rebound mental. Menurut Mas Bagas, gimana sih cara rebound mental yang paling efektif? Apakah Siap. Kalau saya pribadi, paling lebih simpel itu ya ini adalah kita perbaiki environment kita. Jadi yang paling penting adalah lingkungan kita. Saya selalu bilang, bagi mereka yang bermental pecundang, atau mereka yang mungkin mentalnya loser, yang saya tanya pertama kali, selama 1 minggu kamu, atau selama kamu 1 minggu, kamu ketemu sama orang-orang yang bermental apa, atau mereka berprofesi apa, atau mereka itu ucapannya seperti apa. Kalau ucapannya rata-rata nyalahin keadaan, mentalnya mental nyalahin orang lain, mentalnya suka minta-minta, gampang mengeluh, mereka nggak percaya dengan proses, mereka suka yang instan dengan hasilnya, mau nggak mau, itulah yang menjadikan kita.
Jadi yang perlu diperbaiki yang pertama kali untuk kita mau merebuild si mindset ini, ya ini adalah environment atau lingkungan kita yang kita coba ubah atau yang coba kita ganti. Karena ya bullshit omong kosong tai kebo, kalau kita pengen mental pemenang atau kita punya mental winner, kita fokus solusi tapi ketemu dengan orang-orang atau teman-teman yang enggak dengan fokus solusi. Jadi kita coba ubah mereka. Jadi bukan memilih teman ya, tapi emang kita kondisinya ngefilter teman ini. Akhirnya mau nggak mau, Mas, di usia saya 17 tahun saat itu, ketika mayoritas notabene teman-teman saya SMA, harusnya saya juga berteman dengan teman-teman SMA itu, saya memilih untuk nggak berteman dengan mereka. Bukan memutus silaturahim, tapi kita mulai memangkas waktu kita buat guyon sama mereka, canda sama mereka, ngopi sama mereka. Itu saya mulai kurangi, bahkan sekarang saya udah hilangkan. Tapi ketika ada event-event yang besar, misal ada yang ulang tahun atau perpisahan atau biasanya itu bukan ulang tahun sih, misal buber SMA gitu ya saya tetap ikut bahkan saya ikut support gitu. Mayoritas 24 waktu saya nggak ketemu dengan mereka, tapi mayoritas waktu saya itu kalau bisa kondisi kita ketemu orang-orang yang mungkin masalahnya jauh lebih besar atau mungkin pengusaha yang jauh lebih besar, dan itu yang saya lakukan pertama kali. Jadi waktu itu yang saya lakukan pertama kali, jujur saya ikut kajian waktu itu malahan. Jadi kondisi terpuruk waktu itu namanya Ustadz Mario Darwis. Nah, dengan Ustadz Darwis, kalau sekarang dengan Ustadz Mikdad dan sekamnya, saya ikut Liko, saya ikut Halaqah, kita ditarbiyah secara spiritual. Tapi orang-orang yang ada di Halaqah itu, orang-orang yang ada di lingkaran itu orang-orang yang notabene itu pengusaha semua. Bukan mereka yang ini mendiskriminasi profesional ya, tapi itu pengusaha semua. Total orang waktu itu, saya ingat betul. Jadi total Halaqah saya itu 8 orang sekaligus saya. Dan ketika saya ngobrol. Baik Mas, terima kasih untuk jawabannya Mas. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada dari Bu Junia, tips Kak untuk maju, Bu ini dari Semarang. Mungkin maksudnya dari tips Kak untuk maju itu bagaimana dalam cara Mas Bagas berproses seperti itu Mas. Kan namanya masih muda juga seperti itu kan, banyak juga masalah. Dan masalah-masalah itu juga nge-struggle di mental juga. Dan juga kalau misal mentalnya itu nggak kuat kan pasti fokusnya itu kurang ya Mas ya. Fokusnya kurang sehingga dalam pencapaian target itu kurang maksimal juga. Mungkin maksudnya itu tips-tips agar targetnya itu bisa memaksimalkan target itu seperti apa Mas? Siap. Jadi kalau kita kondisinya ngomongin soal target, saya udah dapatkan target itu sebenarnya cuma 2. Target itu yang paling penting adalah yang pertama, kita optimis checklist. Dan yang kedua, kita target itu harus wajib terukur. Nangkep poin. Biasanya orang-orang targetnya itu udah terukur. Misal nominalnya aku pengen 2 triliun gitu ya. Kita sendiri nggak optimis itu terchecklist. Jadi kalau kita ngomongin soal target, 2 ukuran itu terchecklist. Kalau cuma terukur toh, tapi kita nggak optimis terchecklist, ya sia-sia. Tapi kalau terchecklist, yang menstimulasi anak saya dia bisa usia 12 tahun tertarik di bisnis seperti Mas Bagas. Tapi memang sangat-sangat menarik sekali Mas di umur 12 tahun yang sangat-sangat muda di mana memang fase anak-anak yang masih bermain-main seperti itu bisa kepikiran buat jualan gitu Mas. Balik lagi sebenarnya Bu. Kalau saya pribadi itu karena ya lingkungan.
teman-teman saya itu, teman-teman di SMP saya itu, misal kita punya waktu itu SMP, MTS waktu itu berapa ya? 40 siswa ya, 40 siswa. 50% mereka itu jualan, Mbak. Jadi akhirnya ya biasa aja. Mirip ketika Naja, tahu ya, Naja si Hafiz Cilik itu. Jadi dia kan dia hafiz kan sampai total itu usia 8 tahun sudah hafiz 30 juz total. Semuanya udah mumtaz loh. Nah, itu ditanya, kenapa kok dia bisa menghafal seperti itu ya? Karena saya terlahir di keluarga yang itu hafiz Quran. Jadi keluarganya keluarga hafiz Quran. Dan saya punya keluarga isinya pengusaha. Ayah saya itu pengusaha tebu. Meskipun kondisinya udah bangkrut dan sekarang jualan ikan, tapi yang saya juga pengusaha. Saya punya om pengusaha juga. Bahkan om terdekat saya yang tanda kutip tadi ngebantu saya, mulai dari jamur crispy, jamur tiram, itu kan pengusaha jamur tiram. Jadi lingkungan saya isinya ya pengusaha. Nah, ketemu dengan di kelas, lingkungan di sekolah, waktu itu di MTS juga, posisi mereka itu jualan semua. Teman-teman ingat ya, waktu itu kan BBM ya, BBM. BBM itu ketika teman-teman mulai jualan online di yang itu loh, ping 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 gitu, ingat ya. Jadi kan order you again, order you sis, itu mereka SMP loh yang jualan. Di tempat saya, tapi tahu di tempatnya teman-teman. Jadi jualan itu udah bukan jadi. Nah, solusi dari ibu, gimana cara bisa tergerak dan terjebur di dunia pengusaha, mau nggak mau ajakin kumpul terus dengan orang-orang yang isinya pengusaha semua, Bu. Itu mesti akhirnya terbrainwash sudah. Alias value-nya itu mereka isinya aku pengen bermanfaat, aku pengen jauh luas finansial, spiritual saya lebih bermanfaat dan semacamnya. Jadi balik lagi komporin atau jeburin mereka untuk ke jalur pengusaha, dan BTW tetap diarahkan. Bagi orang tua tetap mengarahkan, karena sekarang kalau nggak diarahkan dengan baik dan tepat, ya bisa jadi nanti malah ikut judi online seperti saya. Karena namanya kurang lebih begitu. Tapi BTW arahkan buat jadi saya bisa aman deh. Oh, enggak. Karena masih anak kecil belum tahu mana yang halal, mana yang haram, Mas ya. Ya, pokoknya yang penting uang. Jadi itu waktu masih anak kecil itu, berarti tuh kepikirannya secara nggak langsung tuh kayak sukses instan, Mas? Iya, ya namanya sukses ya uang ya dulu. Jadi ya mau nggak mau, menurut saya itu yang punya saldo rekening banyak itu yang sukses. Itu kan tapi cukup sekali ya, beneran pendek. Tapi yang ditanyakan bukan di situnya. Mungkin yang ditanyakan kenapa kok begitu. Ya mau nggak mau di pergaulan. Rata-rata pergaulan saya itu pergaulan yang isinya jualan, isinya pengusaha. Saya malah nggak nyambung kalau ditanyain drakor, malah nggak nyambung ketika ditanyain rekomendasi di Netflix apa yang cocok, itu malah nggak tahu belas. Mbak, mereka kan bukan anak-anak SMA. Anak SMA punya uang 10 juta yang belum tentu kan. Jadi mau nggak mau ketemunya saya, pergaulan saya usia 30 tahun, ketemu dengan 40 tahun, ketemu dengan 50 tahun. Jadi ya dewasa. Begitu jawabannya. Baik, terima kasih Mas untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Mahsun Usman. Mas, terus terang masalah terbesar adalah pemasaran. Mohon sarannya. Kalau soal pemasaran sih mulai dari yang terdekat di sekitar kita. Jadi itu kan nge-funnel setiap market itu kan ada 3. Ada yang cold atau dingin, ada yang warm, mereka masih hangat, atau yang hot, itu udah panas pasarnya. Saya bisa mencoba menyederhanakan kalimat itu.
pasar yang hot itu adalah pasar yang udah kenal kita dan udah kenal produk kita. Nah, orang-orang yang udah kenal kita dan orang-orang yang udah kenal produk kita, otomatis orang-orang yang sudah pernah sharing, pernah ketemu, pernah ngobrol, atau berhubungan dengan kita. Baik itu orang tua, keluarga, teman, saudara, kerabat. Kita mulai melebarkan lagi. Bisa jadi temannya orang tua, temannya saudara, temannya kerabat, temannya teman kita, temannya saudara kita. Mau nggak mau. Iya kan? Nah, orang-orang yang di lingkungan itu, di sekitar lingkungan itu, di sekitar situ, ya kita tinggal mengklasifikasikan mereka punya uang atau enggak. Mereka sesuai dengan target pasar kita atau enggak. Kalau target pasar kita mama, ya kita fokus sama ibu kita fokus kepada tante kita fokus kepada teman-temannya mama kita, teman-temannya tante kita, teman-teman arisannya mama tante kita, teman-temannya bude kita. Gitu. Nah, nanti akan meluas sendiri lama-lama. Apalagi ikut TDA, ikut komunitas pengusaha yang lain. Itu buat meluaskan pasar dan menyebabkan pasar kita berkualitas. Makanya tugas kita berjejaring networking itu selain kita meluaskan pasar, meluaskan target pasar kita, meluaskan relasi kita, itu juga menyebabkan relasi atau pasar itu menjadi berkualitas. Mirip seperti hari ini ya. Mirip seperti hari ini. Teman-teman kan nggak kenal saya sebelumnya. Tapi ketika saya kontribusi di TDA, lalu teman-teman juga ikut bergabung di TDA, dengan wadahnya TDA, akhirnya teman-teman kenal saya, teman-teman kenal produk saya. Dan bisa jadi teman-teman jadi pasar saya dengan wadah TDA. Jadi saran pertama ketika ngomongin soal pasar, itu bukan soal masalah Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Itu cek aja di sosmed semuanya bisa. Ya. Tapi ya sia-sia kalau friend list pertemanan kita nggak berkualitas. Kalau follower Instagram kita nggak berkualitas. Kalau pertemanan di Facebook kita nggak berkualitas. Atau YouTube kita nggak konsisten upload-nya, TikTok kita nggak konsisten live dan upload-nya. Ya sia-sia. Jadi mulai dari mana? Mulai dari lingkungan yang ada di terdekat kita. Mereka yang kenal kita, dan yang mereka kenal dengan produk kita, itulah pasar kita. Pelan-pelan tembusin satu persatu ke situ. Nanti kita bisa deal, ketemu sana, ketemu sini. Dan BTW ya, hampir semua, misal Kang Dewa ya, saya bisa deal dan juga kerjasama bareng sama Kang Dewa itu di TDA Surabaya. Dengan Mas Sapwari, misal saya ikut komunitas namanya MTR, Masyarakat Tanpa Riba. Terus produk saya masuk ke Alfamart, Indomart. Itu lewat siapa? Lewat investor yang nagih saya waktu di Money Game itu. Jadi mereka udah kenal kita dan otomatis mau nggak mau mereka kalau nggak beli karena butuh dan pengen, bisa jadi mereka beli karena kasihan sama kita. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting kan closing. Begitu jawabannya, Mbak. Baik Mas, terima kasih. Ngomongin tentang mental yang harus pebisnis punya itu harusnya mentalnya kuat ya Mas ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Yulita Tata. Mau nanya Kak, kalau kita sudah punya mental tersebut tapi keluarga belum mendukung, bisa mempengaruhi perjuangan kita nggak sih Kak? Menjadi penghambat nggak ya Kak? Seperti itu Mas. Menurut Mas Bagas Ya, gimana sih dukungan orang tua terhadap kesuksesan? kalau dukungan orang tua penting mau nggak mau. Tapi kalau kondisi orang tua kita masih belum meridoi keputusan kita, sebenarnya itu juga tepat. Karena orang tua itu nggak mampu anaknya itu dalam kondisi dia berproses. Karena proses itu pahit sekali. Nah, saran yang saya lakukan, atau saran yang saya sharingkan ke teman-teman, ya ini jangan cerita ke orang tua. Itu yang saya lakukan ketika berproses itu jangan cerita proses kita ke orang tua. Kita mending ngomong ke orang tua itu waktu di awal, "Mah, ya, saya minta ridho buat jualan ini." Wes itu toh. Ketika berproses, gak usah ngomong, karena proses itu pahit sekali. Ditipu, dikhianati, itu pahit sekali. Nah, kalau prosesnya itu kita bicarakan ke orang tua, yang notabene orang tua
belum tentu setuju dengan keputusan kita, otomatis kita dihajar habis-habisan sama orang tua. Lalu gimana Mas solusinya? Padahal kan nanti ketika sukses kita masih belum tahu kapan. Waktu proses itu, kasih yang terbaik sama mereka. Saya ingat betul, waktu multi level, di MLM, siapa orang tua yang nggak kenal atau yang nggak mau anaknya sekolah, dan saya memutuskan untuk nggak fokus sekolah. Saya fokusnya jualan dan jualan. Tapi apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan itu setelah pulang dari prospek orang, setelah pulang dari presentasi downline dan semacamnya, pulang itu saya bawa rawon, saya pulang itu bawa soto, saya pulang itu bawa terang bulan, saya pulang itu bawa martabak, saya pulang bawa gorengan. Lalu apa yang saya lakukan? Mah, ini ada rawon buat makan malam ini sekaligus besok sarapan. Kan ditanya otomatis, ini rawon dapat dari mana Kak? Kan gitu. Ya tinggal bilang, tinggal jawab. Iya, ini dari hasil jualan saya hari ini. Lalu pelan-pelan, bulan depan mulai bulan ini, izinkan saya buat biayain sekolah sendiri ya, sampai kelas 3 SMA. Mantap kan? Mulai bulan ini, kreditan motor Vario, saya dulu pakai motor Vario ya, kreditan motor Vario yang nyicil per bulan saya. Mama nggak perlu mengalokasikan buat kreditan motor. Lalu mulai bertahap lagi, mulai dampaknya meluas. Misal, biaya listrik rumah saya yang nanggung. Alhamdulillah jualan saya naik. Itu aja yang dijelasin. Nangkep ya? Otomatis kan orang tua ridho. Masa iya kalian bisa biaya listrik sendiri, beli motor sendiri, beliin makanan sama ke orang tua, beliin beras orang tua, masa orang tua menolak? Kan ya nggak mungkin dong. Jadi pelan-pelan, nanti mulai bertahap, omset udah gede, mulai adik yang biayain SD saya, nanti lanjut lagi SMP biaya adik ke saya. Masa iya gak ridho? Masuk akal ya? Dan itu saya lakukan. Jadi bisa jadi ketika proses itu ya kita tetap nikmati proses itu. Setiap bulan kalau bisa traktir itu mereka nonton habis berapa tuh cuy? Nonton habis, kita punya misal sama orang tua 2, kita adik lah anggaplah sama kakak, itu nggak sampai 200.000. Masa ya kita nggak punya profit 200.000 buat kita kasih nonton bareng sama mereka. Setelah nonton, anggaplah ngemper lah di angkringan atau di warung, itu nggak sampai 100.000, ngobrol sama mereka, terus bilang, alhamdulillah ini hasil nonton, hasil angkringan, hasil kita makan, ini hasil dari jerih payah usaha ikhtiar saya dan juga doa dari Bapak Ibu. Maksudnya ya Kak Rido. Lama-lama mereka bakal ridho. Lama-lama ya mereka bakal merestui, bahkan ngasih modal ke kita. Bahkan bisa jadi, ini bisik-bisik ya, saya malah nggak disuruh kuliah. Saya malah disuruh, wes le, pokok jualan nih, hajar bleh. Kalau perlu tanah, itu pakai tanahnya Mbah, itu pakai tanahnya Eyang. Wah, mantap. Pabrik ini terbeli, itu bukan dari uang saya, tapi dari tanah warisannya Eyang saya. Mantap kan? Begitu teman-teman. Sepertinya sudah jam 9, Mbak. Kita tutup kah? Baik, Mas, sebenarnya masih banyak banget pertanyaan ya, tapi untuk keterbatasan waktunya, jadi mohon maaf ya teman-teman yang bertanya pada kolom chat. Ikut nah, besok mungkin aja. Bisa besok dialihkan webinar Mas Bagas untuk besok ya, Mas ya? Ya teman-teman kalau mau besok ikut, klik link ini aja ya. Oh, boleh di-share Mas. Sekaligus ebook. Jadi langsung masuk di situ, nanti teman-teman bakal dapat webinar. Besok malah saya sama Kang Dewa malah yang sharing. Itu jam 8 sampai jam 10. Jadi manfaatkan. Brutal. Udah berkeluarga belum? Belum, Mbak. Triknya keren, triknya rawon. Baik Mas, cukup sekian untuk
Pertanyaannya yang siang untuk jawaban juga sangat menginspirasi sekali. Banyak juga quotes tadi yang disampaikan oleh Mas Bagas yang bisa merubah pola pikir kita gitu, Mas. Apalagi mengenai tentang mental juga ya. Seseorang yang sukses itu berawal dari mentalnya juga yang baik, yang sehat, serta hatinya juga yang suci ya, Mas ya. Baik, selanjutnya akan dilakukan kuis dengan mekanisme yakni menjawab pertanyaan melalui kolom chat. Bagi penjawab tercepat akan mendapatkan door prize dari kami. Oke, sekarang boleh mulai bersiap ya teman-teman untuk melakukan kuisnya. Untuk kuis yang pertama nih, tolong disimak ya teman-teman ya, biar dapat door prize nih cepet-cepetan dijawab melalui kolom chat ya. Untuk pertanyaan yang pertama, siapa yang akan mengisi di panggung sukses story di Pesta Wirausaha nanti? Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mbak Anis sama Mas Bagas loh. Bisa langsung dijawab melalui kolom chat ya teman-teman ya. Udah rame banget nih jawabannya nih. Untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua ya teman-teman ya, nanti kita bakal pilih jawaban tercepat dan paling benar. Untuk pertanyaan yang kedua, sebutkan 3 brand dari Mas Bagas. Tadi kan Mas Bagas menjelaskan brandnya tuh banyak banget tuh, satu-satu rinci banget. Jadi minimal 3 lah ya, nyebutin brandnya Mas Bagas. Tiga brand nih ya teman-teman ya. Kita bakal pilih jawaban yang paling tepat dan paling cepat. Oke, baik. Sepertinya udah cukup jawaban yang masuk untuk pertanyaan 2 ya. Yang pertanyaan ketiga nih. Nantinya ada 4 pertanyaan, sekarang udah di pertanyaan ketiga nih, teman-teman. Pertanyaan 3, acara Pesta Wirausaha diadakan bulan apa? Ini gampang banget ini. Untuk pertanyaan pertama belum ada yang betul ya. Oke, cukup. Aku mau bacain pertanyaan yang keempat dulu. Habis itu aku ulangin lagi pertanyaan yang pertama karena jawaban dari teman-teman masih kurang tepat ya, teman-teman. Untuk pertanyaan yang keempat itu, tadi kan Mas Bagas udah menjelasin nih motivasi-motivasi yang ada di dalam diri Mas Bagas itu apa aja melalui quotes-quotes yang udah ditampilin Mas Bagas melalui PPT tadi. Nah, salah satu quotes Mas Bagas yang udah ditampilin tadi itu apa coba teman-teman? Tadi kan banyak banget. Masih kurang tepat ya teman-teman untuk jawaban dari pertanyaan nomor 4. Oke, udah ada jawaban yang benar menurut saya. Aku ulangin lagi untuk pertanyaan yang pertama ya, karena tadi jawaban dari teman-teman masih kurang tepat.
Siapa yang akan mengisi di panggung success story di Pesta Wirausaha nanti? Itu pertanyaan yang pertama, karena belum ada teman-teman yang menjawab dengan jawaban yang tepat, sehingga saya ulangi kembali. Siapa yang akan mengisi di panggung success story di Pesta Wirausaha nanti? Yuk teman-teman, yuk. Masih kurang tepat ya teman-teman ya. Kita bakal memilih jawaban yang paling tepat dan paling cepat ya teman-teman ya. Jadi nanti akan diumumkan siapa aja yang dapat door prize-nya sesuai dengan menjawab kuis paling benar dan paling cepat. Suara yang ada-ada. Baik, terima kasih teman-teman. Sekarang udah sesi kuisnya udah selesai. Nantinya akan dipilih jawaban siapa yang paling cepat dan paling tepat sehingga mendapat door prize. Untuk selanjutnya yaitu sesi foto ya Mas ya. Foto bersama Mas Bagas, bisa on cam semuanya teman-teman. Yuk aktifkan kameranya semua ya. Nanti aku yang hitung di sini. Oke, udah ready semua. Masih semangat ya, alhamdulillah malam-malam gini harusnya udah pada tidur. Keren banget semangatnya. Masih ada 52 partisipan yang masih bergabung sampai jam segini.
semangatnya untuk semakin terus maju, semakin terus berkembang, belajar dari kegagalan. Mudah-mudahan juga bisa mendapatkan insight baru dari Mas Bagas tadi. Sambil kita nunggu ya, ada yang mau aktifkan kamera lagi? Tunggu ya teman-teman untuk on cam-nya. Kita tunggu nih. Teman-teman di sini juga boleh kok saling kenalan di grup, mungkin cerita asalnya dari mana, usahanya apa. Mana tahu kan ada yang satu kota. Udah ya teman-teman, udah siap semua? Udah siap semua teman-teman? Oke, ini Mbak Nadia Ayu baru muncul nih. Yuk, ada lagi yang mau muncul? Aktifkan kameranya. Minggu depan kita masih ada webinar lagi ya, teman-teman. Insya Allah juga bakalan terus kita gali ilmu sampai puncak acara Road to PW 2022 di Agustus nanti. Jadi jangan ketinggalan. Grupnya dipantengin terus. Insya Allah kita update terus nanti di grup. Minggu depan webinarnya insya Allah dengan bintang tamu yang lebih keren lagi. Oke, udah ready semua ya? Oke, aku hitung. Siapkan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, lanjut untuk slide kedua. Ini ada 3 slide. Senyum aja dulu ya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah, terima kasih. Bisa ditutup sama Mbak Unik lagi ya. Baik, terima kasih Mbak Winnie. Saya ucapkan kembali kepada Mas Bagas, terima kasih banyak Mas atas ilmunya. Ini banyak banget sih yang aku bisa ambil dari Mas Bagas sendiri, terutama juga gimana caranya mengolah emosi dan mental agar bisa memenuhi target, dan yang paling penting itu cut off orang-orang yang nggak mendukung atau mungkin yang ada dampak negatifnya buat kita gitu ya Mas ya. Baiklah, akan saya tutup webinar pada malam hari ini. Nantinya untuk link webinar selanjutnya bakal ada, stay tune terus di Instagram Pesta Wirausaha DIY 2022, dan juga nanti link absensi atau kehadiran bisa di-share melalui grup WA ya. Akhir kata, saya Putri Unik Nur Alvinsa sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan disengaja maupun tidak disengaja. Pamit undur diri, saya kembalikan lagi kepada MC Mbak Winnie. Baik, terima kasih banyak Mbak Putri, Mbak Putri Unik. Terima kasih juga Mas Bagas, Masya Allah ya. Ternyata masih belum menikah loh. Mungkin di sini ada yang lagi mencari anak bantu. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi di sini tadi aku ingat banget satu kata-kata dari Mas Bagas yang ini sampai ada yang nge-share screen juga di grup PW. Insya Allah dengan kata-katanya gini, Allah itu akan atur rezeki kita. Sebentar, terbuka lagi. Allah akan mengatur rezeki orang-orang yang hidupnya mau diatur dengan aturan Allah. Jadi insya Allah apapun masalahnya, kita semua balikan lagi sama Allah. Kita pasrahkan semuanya. Yang tadinya punya utang banyak, insya Allah kita bisa dapat jalan terang, bisa dapat gimana cara melunasi diri. Balik lagi kalau tadi emang benar-benar luar biasa sih Mas Bagas. Mudah-mudahan itu juga bisa membuat kita semua terinspirasi ya, dapat motivasi juga. Yang tadinya berutang banyak, jangan langsung terpuruk. Insya Allah masih bisa bangkit. Dengan hutang segitu banyak aja Mas Bagas bisa bangkit, dan malah sekarang mungkin penghasilannya berapa kali lipat dari hutangnya. Nah, terima kasih Mas Bagas, masih banyak
di sini pertanyaan yang belum terjawab. Ya, mudah-mudahan masih bisa dijawab ya, Mas ya. Kalau misalnya mungkin ada yang masih mau tanya, kita bisa tulis di grup. Nanti mungkin kita bisa bantu sampaikan ke Mas Bagas. Bisa dibantu pertanyaannya, dan kita sampaikan jawabannya di grup juga. Dan untuk para peserta, terima kasih juga sampai jam segini, masih semangat untuk belajar, masih hadir di sini. Mudah-mudahan semua dapat manfaatnya, semua bisa membangun bisnisnya semakin baik lagi. Dan untuk Mas Bagas juga mudah-mudahan juga semakin lancar, semuanya usahanya semakin sukses. Dan mungkin dari sini juga mulai mendapat pintu untuk jodoh ya, Mas. Oke, terima kasih ya teman-teman semua. Jangan lupa minggu depan kita juga ada webinar lagi yang lebih seru dengan bintang tamu yang lebih baik, yang semakin bintang tamu yang juga semakin lebih terkenal lagi, insya Allah. Jadi tetap pantengin di grup. Kita akan umumkan di grup selanjutnya. Oke, terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih Bu Nini juga. Terima kasih. Boleh list grup ya. Makasih Mbak Winnie, Mbak Unik, Mbak Asna, Mas Rifki, dan semua yang udah membantu. Alhamdulillah lancar ya. Terima kasih kembali, Mbak Anissa. Alhamdulillah, makasih semuanya teman-teman kerjasamanya, Mbak Unik, Mbak Anissa. Minggu depan kita kerjasama lagi. Teman-teman di sini minggu depan hadir semua ya. Semoga diberi kesehatan semua ya. Amin, amin ya robbal alamin.